Hai, halo, shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pastor Glenn Wanggai dalam Kabar Sukacita. Dalam Kabar Sukacita kali ini ingin saya membagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Namun sebelumnya saya akan berdoa untuk Anda sehingga kebenaran firman Tuhan yang Anda dengar itu benar-benar menjadi bagian terpenting dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu yang Kau kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur selama kami ada sebagaimana kami ada, itu karena campur tangan dan kuasa-Mu terjadi di sepanjang hidup kami. Kami berterima kasih karena kesempatan yang indah hari ini. Tuhan mengizinkan kami lewat Kabar Sukacita kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya itu kami minta Tuhan kuduskan seluruh kehidupan kami, mata hati dan seluruh pemikiran kami tertuju dan terfokus kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar setiap benih kebenaran firman Tuhan hari ini kami dengar menjadi kekuatan dan motivasi dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada sukacita besar yang terjadi dalam setiap kehidupan kita sekalian, sehingga hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang mendapatkan kekhususan dari Tuhan. Saudara tahu, bicara tentang khusus ini semua orang ingin mendapatkan kekhususan. Tetapi kekhususan ini bisa terjadi apabila kita itu benar-benar menarik perhatian Tuhan. Kekhususan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap orang percaya karena orang percaya itu mendapat perhatian khusus dari Tuhan. Saya ingin membagi dua hal kepada Anda di saat ini sehingga Anda mengerti bagaimana mendapatkan kekhususan dari Tuhan. Setiap orang percaya berhak mendapatkan kekhususan dari Tuhan. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan kekhususan adalah orang yang suka menarik perhatian Tuhan, sehingga perhatian Tuhan tertuju kepadanya. Caranya bagaimana menarik perhatian Tuhan? Anda pasti tahu bagaimana menarik perhatian Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Sakeus. Sakeus menarik perhatian Yesus ketika Yesus lewat di Yeriko. Sakeus memanjat pohon ara. Otomatis Yesus punya konsentrasi terganggu. Saat Yesus lewat, dia melihat ke atas, ada Sakeus sedang duduk di atas. Dan itulah yang dilakukan oleh Sakeus. Memang agak sedikit aneh dan kedengarannya lucu, tapi perlu Anda tahu bahwa orang yang menarik perhatian Tuhan adalah orang yang penuh dengan sukacita, orang yang penuh dengan urapan Roh Kudus, sehingga waktu dia ada dalam pujian dan penyembahan, sehingga waktu dia ada dengan Tuhan dalam waktu-waktu khusus dengan doa, berdoa menyembah Tuhan, berarti dia sementara menarik perhatian Tuhan. Dan disitulah Tuhan punya kekhususan untuk orang tersebut. Kita baca sama-sama dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang punya kebenaran firman Tuhan mungkin bisa baca, atau yang punya handphone di HP-nya mungkin ada Alkitab, bisa langsung dibuka dan dibaca. Kebenaran firman Tuhan ini sudah seringkali didengarkan, tapi hari ini Tuhan mau kita dengar sekali lagi dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, Anda perlu ketahui bahwa untuk mendapatkan kekhususan dari Tuhan, itu yang pertama, orang itu harus memiliki kasih. Kenapa? Karena kasih adalah dasar kekhususan dari Tuhan. Tanpa kasih, Allah tidak bisa menjalin hubungannya dengan manusia. Karena Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu memperoleh hidup yang kekal. Karena itu adalah dasar kekhususan Tuhan. Tuhan mau supaya dunia diselamatkan, manusia di dalamnya, orang percaya dapat diselamatkan dan dibawa kembali untuk ada di dalam jalannya Tuhan, sehingga Dia mengikat janjinya dengan Kristus Yesus di Kalvari oleh karena kasih-Nya akan dunia ini. Sehingga yang pertama adalah kasih adalah dasar kekhususan Tuhan bagi manusia. Tanpa kasih Allah tidak dapat berhubungan dengan manusia, sebab dosa telah mengambil posisi terdepan dalam kehidupan manusia. Lihat, dosa sementara mengambil posisi terdepan dalam kehidupan manusia.
Untuk itu Allah harus merancang segala sesuatu supaya baik adanya bagi manusia, karena rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, sehingga dia merancang kasih-Nya lewat anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk supaya menebus setiap dosa kita dan kita kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, dasar kekhususan yang kedua adalah iman. Iman adalah modal utama dalam kehidupan kekristenan, sebab iman menunjukkan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang dikhususkan dari Tuhan. Mujizat bisa terjadi ketika kita punya iman, dan itu dikhususkan untuk supaya kita menerima mujizat dari Tuhan. Jadi dua hal ini penting bagi setiap kehidupan kita, supaya kita terus termotivasi, kita terus maju, kita terus melihat bagaimana rencana-rencana Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sebab di dalam Kristus ada jaminan yang pasti, di luar daripada Kristus semuanya binasa dan sia-sia. Untuk itu tetaplah setia dalam pengiringanmu, tetaplah maju dalam pengiringanmu, maju terus sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.